Oke teman-teman, masuk ke menu yang kedua. Setelah nasi liwet, sambil nunggu nasinya matang, kita bikin ikan goreng tepung super crispy-nya dengan metode dusting yang nggak biasa. Saya lihat sih di internet belum ada yang bikin kayak begini ya. Jadi kemarin ada yang nanya, minta tolong dibikinin gorengan yang sangat crispy dan juga ide jualan, ide bisnis. Nah sekarang saya coba kasih salah satunya, oke? Nah sekarang yang harus disiapin adalah ikan dori atau ikan nila filet. Ini kan beku ya. Nah sekarang tips pertama, gimana sih cara towing ikan dari beku sampai lunak bisa digunakan, bisa diproses. Nah caranya adalah direndam di air ya, direndam di air, tapi airnya harus selalu mengalir ya, jangan air yang diam, karena di sini banyak bakterinya. Biar bakterinya ikut hilang terbawa air yang mengalir. Jadi siapin wadah ember atau tempat magicom dan juga keranjang begini ya. Terus tinggal ditunggu deh. Airnya nggak usah gede-gede. Airnya harus mengalir. Sekali lagi airnya harus mengalir. Jadi nggak cuma ikan. Kalau punya daging ayam atau daging sapi yang udah dibuka dari bungkus plastiknya terus beku mau dipakai, cara towingnya begini ya, di air yang mengalir. Oke. Halo, oke, balik lagi. Sambil nunggu ikannya di towing, saya kasih tahu dulu bumbu racik untuk dicampuran terigu. Oke, yang pertama yang saya pakai adalah garlic powder atau bubuk bawang putih seberat 20 gram. Terus juga ada ketumbar bubuk ya. Ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh. 1 sendok teh itu masih di bawah 1 gram. Jadi pakai sendok teh aja untuk ketumbar bubuk. 1 sendok teh, oke. Terus juga ada lada putih. Lada putih saya pakai 1 sendok teh atau 4 gram. Terus juga ada lada hitam. Ya, lada hitam juga saya pakainya 1 sendok teh atau 3 gram. Terus juga ada soda kue atau baking soda 1 sendok teh seberat 5 gram. Terus ada daun thyme kering, thyme ancur yang kering, banyak di toko-toko bahan kue. Daun thyme ini saya pakai setengah sendok teh. Yang ini adalah oregano kering, saya pakai 1 sendok teh. Tadi thyme setengah sendok teh. Ada garam juga, garam saya pakai 15 gram. Terus terakhir ada chicken powder. Oke, chicken powder saya pakai 18 gram ya, chicken powdernya 18 gram. Terus terigunya ya. Terigunya yang saya pakai cakra ekonomis atau cakra yang untuk mie dan roti, cakra ekonomis yang murah. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena cakra ekonomis ini dari terigu-terigu lain akan menghasilkan hasil gorengan yang jauh lebih crispy dibanding terigu-terigu yang lain. Jadi pakainya cakra ekonomis yang paling murah, cakra ekonomis ya. Kita lanjut aja, langsung kita campurin semua bahan tadi ke dalam terigu ya. Terus kita aduk rata. Nah, wah. Oh, sampai tumpah. Terigunya 1 kilo ya, 1 kilo terigunya. Oke, balik lagi nanti saat ikannya sudah selesai ditowing. Oke, airnya harus terus mengalir ya. Ingat, airnya harus terus mengalir. Oke, lanjut. Sambil nunggu ikannya selesai ditowing, kita siapin minyaknya. Karena minyaknya saya pakai minyak padat. Digoreng deep fry, digoreng dalam atau pakai minyak banyak agar teksturnya atau adonan ikan atau ikannya sendiri nanti nggak kena dasar dari katel atau panci atau deep fryer. Jadi harus mengambang di minyak. Nah, terus kenapa pakai minyak padat yang kayak begini, minyak padat nih, lihat nih ya. Kenapa pakai minyak padat? Oke, karena sama seperti donat, minyak padat ini akan menghasilkan gorengan yang jauh lebih bagus dibanding minyak biasa atau minyak cair. Warnanya pun akan lebih bagus, kuning kemasan, nggak coklat tua begitu. Dan yang paling penting,
titik didih dari minyak padat jauh lebih tinggi dibanding minyak cair. Jadi pemakaiannya akan lebih irit, lebih murah costingnya kalau dipakai buat jualan. Dapat hasil bagus dan lebih murah, siapa yang nggak mau. Jadi pakainya minyak padat. Oke, dan cara mencairkan minyak padat khususnya di deep fryer atau tempat menggoreng yang dalam yang pakai minyak banyak. Jadi kita cairkan dulu. Kita cairkan dulu minyaknya sedikit dan taruh, nanti langsung pindahin ke panci. Karena saya nggak punya deep fryer, jadi pakai panci ya. Dicairin di panci, baru ditambah lagi minyak padatnya sampai penuh. Kenapa saya cairin dulu sedikit? Biar pancinya nanti nggak cepet bolong, karena udah ada cairan duluan kan di sini. Oke, kita sampai ke proses yang paling penting, yaitu dusting atau penambahan terigu pada ikan. Nah, bedanya dari orang lain atau video-video lain soal ikan goreng crispy, kalau saya itu nggak pakai adonan basah, nggak, cuman pakai air, terigu yang sudah dikasih bumbu, dan ikan. Nah, ikannya sendiri belum diapa-apain, belum dimarinasi. Nah, marinasinya cukup taburkan saja bumbu ini ya, banyak di pasaran. Sajiku ikan goreng, sajiku ikan goreng ya. Nah, pakainya segimana sih? Nah, makanya segini. Pertama kita bagi dulu ikannya. Ini kan ada 2 bagian nih, kita bagi 2 ya. Udah dapat 2, yang satu lagi juga kita bagi 2. Oke, sudah jadi dapat 2. Nah, seberapa banyak sih pakai ininya? Biar enggak terlalu asin ya. Kita cukup pakai setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh. Ini kebetulan saya punya sendok takar, jadi akan terlihat segimana setengah sendok teh. Nah, ini dia setengah sendok teh. Ya. Oke. Jadi setengah sendok teh untuk satu sisi ikan, maksudnya berarti 2 ikan jadinya ya. Jadi setengah sendok teh itu untuk 2, jadi satu itu pakai 1/4 sendok teh. Gimana cara pakainya? Ini di sini ikannya masih basah, harusnya kita keringin dulu. Saya nggak ada tisu atau mop, jadi langsung aja kesiniin ya, dioles aja langsung di ikannya. Ini buat 2 ya, buat 1-2 potong. Oke, sebelahnya lagi. Oke, jika sudah, langsung masukkan ke sini, ke terigu. Satu lagi. Ya. Jadi setengah sendok teh itu untuk satu sisi ikan, berarti untuk 2 porsi. Ya, untuk 2 porsi gini. Oke. Sekarang ayo ke sini. Una, geser dulu dong sayang. Oke, udah jam 12 malam, anak saya belum tidur, cuman gara-gara pengen lihat. Oke, jadi ikannya udah ada di terigu. Nah, begini caranya atau metodenya adalah dusting dibagi dengan 3 proses. Proses yang pertama adalah pendustingan ikan tanpa celup ke air dulu. Ini yang paling penting, ini yang paling harus teliti. Kurang lebih selama 3-4 menit. Setelah itu masuk ke air. Ini 3-4 menit kita lakukan begini ya. Oke, kita lempar sambil dibalik begini ya. Gitu. Ini harusnya di wadah yang lebih gede. Karena saya nggak ada. Jadi di wadah donat aja. Dan kalau wadahnya lebih gede, kita bisa langsung proses 10 porsi ikan. Oke, ketemu lagi nanti setelah 4 menit ya. Oke, sudah 3 menit. 1 menit lagi selesai di tahap pertama ini. Jadi kita cari sampai ikannya membentuk akar-akar kecil gitu, bintik-bintik kecil yang nantinya akan memanjang. Dan panjangan dari terigu nanti adalah crispy dari ikannya. Oke ya. Ini saya jelasin. Jadi harusnya ini tempatnya lebih dalam. Oke, tempatnya harusnya lebih besar. Biar kita bisa ambil dari dalam. Terus keangkat begini ikannya, dibalik gitu ya. Jadi terus angkat dalam, balik
Gerakan lambatnya begitu ya. Angkat dari dalam, balik. Ikannya harus selalu di dalam terigu. Angkat dari dalam, balik. Begitu terus. Harusnya ini pakai tempat yang lebih dalam, terigu lebih banyak. Ini saya pakai terigu cuma 1 kilo. Minimal itu pakai terigu 2 atau 3 kilo lah untuk bisa proses metode atau teknik seperti ini, biar lebih maksimal hasilnya. Tapi mudah-mudahan ini hasilnya akan maksimal ya. Oke, saya kira lumayan lah. Yang penting kalian tahu tekniknya, caranya seperti apa. Harusnya itu terigunya minimal 2 kilo, tempat yang lebih besar, biar hasilnya maksimal. Nah, terus kenapa saya pakai metode ini? Karena dalam metode ini kita tidak ada adonan basah yang otomatis. Yang namanya adonan basah, apalagi kalau kental, pasti saat digoreng tidak menjadi crispy ya. Teksturnya kalau adonan basah yang sedikit kental itu akan seperti bala-bala bakwan. Nah, kita sudah sampai sekarang begini tuh ya, terlihat ikannya terbungkus terigu tanpa air. Nah, setelah ini kita masukin ke saringan, masukin ke dalam air. Oke, sampai tercelup semua. Setelah itu angkat, pindahkan lagi ke terigu. Lanjut proses yang seperti tadi. Yang ini tidak terlalu lama, 2 menit cukup. Oke ya. Ini semakin cepat speednya, akan semakin bagus hasilnya ya. Speed untuk muter-muter ini. Cuman karena ini tempatnya pendek, terigunya sedikit, agak susah ngambil dari bawahnya, ngeri atau takut ikannya putus. Jadi agak pelan ini saya tadi. Jadi kalau pelan-pelan begini hasil akan kurang maksimal, tapi mudah-mudahan bagus ya. Ini 2 menit. Oke. Kita balik lagi 2 menit kemudian ya. Sudah mau 2 menit, sebentar lagi kita celupin ke air untuk yang terakhir kali. Jadi nanti akan berbentuk seperti ini ya. Lihat nanti calon-calon crispy-nya udah keluar ya. Nah, ini kita masukin air. Jadi yang pertama nggak masuk air, yang kedua masuk air, yang ketiga masuk air nih terakhir nih. Oke. Ayah, udah keriting. Hah? Udah keriting? Belum keriting. Ayo. Ini juga 2 menit ya. Oke. Ayo, Tunggu Una, sebentar ya. Sudah lagi jadi, sudah mau 2 menit. Kita sambil siapin minyak ya, dipanasin. Suhunya itu harus 170 derajat ya. Ingat ya, suhunya harus 170 derajat. Digoreng selama kurang lebih 4 menit. Jangan sampai coklat tua, sampai keras dan kuning keemasan aja warnanya. Ini sudah jadi tuh ya. Bisa dilihat. Ini calon ikan crispy-nya udah kelihatan kan, crispy-nya nanti akan seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu minyaknya udah 170 derajat apa belum. Yuk. Pakai termometer digital. Aduh, termometernya mati guys. Oke teman-teman, termometer saya ternyata baterainya habis. Udah lama nggak dicoba, nggak dipakai, ternyata habis. Jadi saya pakai feeling aja. Jadi yang pasti harus 170 derajat ya. Untuk gorengan itu bagusnya di 170 derajat. Kalau untuk ikan ini digoreng 4 menit lah kurang lebih, sampai warnanya kuning keemasan. Jangan sampai coklat tua ya, jelek nanti. Oke, sekarang langsung aja kita angkat ikan yang tadi. Kita putus. Oke ya. Ini ikan yang tadi putus tadi sedikit saya angkat. Crispy-nya langsung kita goreng ya. Cara menggorengnya jangan langsung dicemplungin. Masukin dulu setengah, terus turun. Jadi dia nggak akan jatuh ke bawah. 4 menit ya. Oke. 4 menit, kurang lebih 4 menit sampai kuning keemasan. Yuk. Oke, sudah mau 4 menit. Jangan sampai coklat tua, sampai kuning keemasan aja. Saya angkat ya. Nah, kurang lebih jadinya begini. Ini karena tadi putus ya. Jadi belok, harusnya bisa lurus, bentuknya sempurna bagus. Cuma karena tadi putus, jadi belok. Nah, setelah matang kita tiriskan. Tiriskannya harus berdiri ya, biar bagus. Berdiri kayak begini ditiriskannya. Oke, voila.
ikan goreng crispy dengan teknik dusting. Oke, selesai sudah untuk 2 video kita kali ini. Disempet-sempetin dari jam 12. Sekarang udah jam berapa, istriku? Jam 1. Jam 1. 1 jam kita selesai untuk bikin ini ya. Nasi 1 liter, nasi liwet sama ikan crispy-nya. Bisa dilihat ya. Oke, ini tadi putus ikannya pas diangkat. Sekarang kita coba belah ya. Ini dia ikannya. Wah, terus kita gigit. Gigit. Una, mama. Gigit nak. Bunyinya. Krekek. Enak gak? Panas ya? Mukanya kelihatan nggak? Oke, crispy-nya kedenger ya. Gitu ya. Crunchy banget nih ya. Dengerin. Kan crispy-nya. Terus kita buka nasinya, liwetnya juga. Aromanya dari serai dan daun salamnya. Oke, jadi untuk teman-teman semua silahkan mencoba. Memang agak sulit di teknik dustingnya, tapi dengan seringnya percobaan pasti kalian bisa. Intinya harus cepat speednya. Ikannya harus diangkat dari bawah, jangan sampai megang ikannya. Dan ikannya selalu tutup terigu, diputer, terus diangkat, diputer, dilempar, diputer. Jadi harus di baskom atau kotak basket yang besar. Oke? Sekarang mari makan. Oke, karena tadi kurang puas dengan hasil 1 ikan, nah sekarang sisa 3 ikan tadi langsung saya dusting berbarengan. Ya. Dan ini tinggal kita goreng.